9 sampai 10 tahun dan berakhir pada masa usia sekitar 15 atau 16 tahun. Nah, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masa puber adalah tahap yang mengawali masa remaja di mana terjadi kematangan alat-alat reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik, psikologis yang biasanya terjadi selama 2 sampai 4 tahun. Nah, secara biologis masa puber dicapai ketika hipotalamus mulai bekerja. Nah, hipotalamus adalah salah satu organ penting dalam otak manusia selain hipofisis yang mengatur aktivitas seksual normal seperti perkembangan ciri-ciri seksual primer dan sekunder. Nah, hipotalamus merupakan pusat pengendalian tubuh manusia, sementara hipofisis adalah kelenjar yang berfungsi sebagai pusat dari seluruh sistem kelenjar penghasil hormon tubuh. Nah, hipotalamus terletak di dasar otak, tepatnya pada bagian diencephalon, yaitu batas antara otak besar dan otak kecil. Nah, bila hipotalamus belum mulai bekerja, kelenjar hipofisis hanya membantu laju pertumbuhan tubuh yang diproduksinya, akan tetapi bila sudah mulai bekerja, kelenjar ini akan membawa kita memasuki masa puberitas. Nah, aku sudah remaja. Masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Ketika memasuki masa remaja, pertumbuhan dan perkembangan kita akan berlangsung dengan cepat. Ketika akan mengalami perubahan fisik dan psikis, sekalipun demikian, perubahan ini berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor penentu perbedaan tersebut adalah perbedaan genetik dan lingkungan seperti kesehatan, gizi, dan kondisi emosional. Nah, faktor genetik akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon tertentu. Gizi yang buruk pada masa kanak-kanak menyebabkan kurangnya produksi hormon pertumbuhan, sementara gangguan emosional mengakibatkan produksi hormon adrenal steroid berlebihan yang merugikan hormon pertumbuhan. Misalnya nih, jika pertumbuhan masa puber terganggu, misalnya jika pertumbuhan masa puber terganggu oleh penyakit gizi yang buruk atau ketegangan emosional yang lama, akan terjadi penundaan penyatuan tulang-tulang sehingga anak tidak dapat mencapai tubuh tinggi yang sempurna. Namun bila gangguan ini cepat diketahui dan diadakan perbaikan, pertumbuhan dapat mempercepat sampai 3 atau 4 kali dan kecepatan terus berlangsung sampai anak mencapai batas potensial bawaannya. Perubahan fisik, poin B adalah perubahan fisik. Nah, perubahan fisik pada remaja putra dan putri terutama yang terjadi karena pengaruh hormon. Adanya hormon-hormon ini memberi pengaruh pada perubahan fisik remaja. Perubahan ini bisa tampak dan tidak tampak. Pada remaja putra, perubahan yang tampak dari luar adalah antara lain yang pertama, otot menguat, yang kedua, tumbuhnya jagung, yang ketiga, tumbuhnya bulu ketiak, muka, dan lain-lainnya. Yang keempat, kulit dan rambut berminyak, suara menjadi besar atau berat. Perubahan fisik pada remaja putri yang pertama yaitu adalah tumbuhnya payudara, selanjutnya bentuk tubuh berlekuk dan tumbuhnya bulu-bulu di ketiak dan lain sebagainya. Nah, saat menstruasi, remaja putri terkadang mengalami rasa nyeri. Rasa nyeri ini bervariasi pada setiap orang, mulai dari yang ringan sampai berat. Rasa nyeri yang berat kadang begitu hebat hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nyeri datang bulan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama nyeri haid primer, yang kedua nyeri haid sekunder. Nah, untuk nyeri haid primer adalah nyeri yang timbul sejak haid pertama dan akan pulih dengan sendirinya seiring semakin stabilnya hormon tubuh atau
Penyebabnya adalah kelainan atau penyakit seperti infeksi rahim, kista, tumor, sekitar kandungan, atau karena kelainan kedudukan rahim yang menetap. Nah, beberapa hal berikut dapat dilakukan untuk mengatasi rasa nyeri atau sakit perut sewaktu datang bulan. Yang pertama yaitu mengompres bagian tubuh yang paling terasa kram. 2. Mandi air hangat. 3. Minum minuman hangat yang mengandung kalsium tinggi seperti susu dan yogurt. 4. Mencoba untuk berjalan. 5. Gosok perut atau pinggang yang sakit. Yang keenam, mengambil posisi tubuh meninggikan rahim tergantung ke bawah sehingga dapat membantu relaksasi. Nah, yang ketujuh yaitu menarik nafas dalam-dalam secara perlahan untuk relaksasi. Yang kedelapan yaitu mengkonsumsi obat pengurang rasa sakit karena datang bulan dengan pengawasan dokter. Nah, di samping rasa nyeri, kadang ada beberapa gejala yang menyertai sebelum dan saat datang bulan yang disebut gejala premenstruasi, yaitu yang pertama terasa malas bergerak yang dapat menyertai sebelum dan saat menstruasi. Yang kedua, nafsu makan meningkat. Yang ketiga, emosi menjadi labil dan muncul perasaan-perasaan negatif sehingga kita menjadi lebih sensitif dan mudah uring-uringan. Yang keempat, mengalami kram perut. Yang kelima, mual dan nyeri sakit kepala. Yang keenam, pingsan. Dan yang terakhir adalah berat badan naik karena tubuh menyimpan air dalam jumlah yang banyak. Nah, hal tersebut di atas dapat diatasi dengan cara yang pertama, mengurangi makan makanan yang mengandung garam seperti kentang goreng, kacang-kacangan, makanan berbumbu untuk mengurangi penahanan air yang berlebihan. Nah, poin B yang bagian B, mengurangi makanan yang mengandung tepung, gula, kafein, dan coklat. Nah, yang C, banyak minum air putih, jus buah-buahan, dan teh. D, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin C tinggi seminggu sebelum menstruasi. Nah, yang kelima atau yang E, jika datang bulan cukup banyak mengeluarkan darah, perbanyaklah makanan-makanan atau suplemen yang mengandung zat besi agar terhindar dari anemia. Nah, pada saat mengalami datang bulan, para wanita atau remaja putri tetap bisa beraktivitas seperti biasa tanpa harus membatasi ruang gerak aktivitasnya. Bahkan gerak yang harus dilakukan bisa mengurangi rasa nyeri yang dirasakan. Nah, berbagai perubahan fisik yang terjadi pada pria dan wanita dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan berikut. Yang pertama yaitu bau badan, atau mungkin yang biasa Anda kenal itu bau ketek. Bau badan adalah bau tidak enak yang dikeluarkan pada tubuh akibat reproduksi kelenjar keringat yang berlebihan. Pria cenderung mengalami bau badan karena kelenjar keringat pada pria lebih aktif. Cara mengatasi bau badan adalah dengan mandi teratur, menggunakan deodoran atau bedak khusus untuk bau badan dan menjaga kebersihan pakaian. Nah, yang kedua yaitu jerawat. Jerawat merupakan sumbatan kelenjar minyak oleh kotoran. Pencegahan timbulnya jerawat dapat dilakukan dengan membersihkan muka dengan sabun khusus pencuci muka secara teratur, menggunakan kosmetik sesuai dengan umur, dan obat-obat jerawat yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menstruasi belum teratur. Terkadang hal ini dapat menjadi masalah besar karena kekhawatiran akan adanya kelainan dalam diri kita atau kemungkinan hamil. Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan karena siklus haid pada awal masa puber memang belum teratur. Setelah kurun waktu tertentu, siklus haid akan menjadi teratur. Oleh karena itu, tidak perlu mencatat siklus haid ketika sampai menemukan pola siklus yang teratur. Nah, poin keempat yaitu perkembangan fisik yang lebih cepat atau lebih lambat dari teman sebaya. Seperti telah dijelaskan di atas, perbedaan perkembangan fisik dipengaruhi oleh faktor genetik, keturunan, dan faktor lingkungan seperti gizi. Nah, 5 yaitu perkembangan ciri-ciri seks primer dan sekunder dengan remaja. Nah, contoh ukuran payudara bagi remaja putri tidak mempunyai kumis pada remaja putra. Nah, perubahan
psikis. Di samping perubahan fisik, baik pria maupun wanita juga akan mengalami perubahan psikis sebagai berikut. Yang pertama, mulai tertarik kepada lawan jenis. Perkembangan ciri-ciri seks sekunder yang membawa perubahan pada penampilan laki-laki dan perempuan menumbuhkan ketertarikan bagi lawan jenisnya. Hal ini biasa menyebabkan perubahan pada perilaku remaja berupa perilaku yang terjadi di antaranya sebagai berikut. Yang A. Kecenderungan wanita mempercantik diri. Kekhawatiran tidak dapat menarik perhatian dan tidak disenangi laki-laki membuat remaja putri berusaha mempercantik penampilannya. Nah, poin B. Kecenderungan pria untuk menunjukkan kejantanannya. Salah satu tugas perkembangan remaja yaitu tercapainya kejelasan peran laki-laki dan perempuan yang diwujudkan dengan penampilan sikap, perilaku, melakukan aktivitas atau mengenakan sesuatu yang diisolasikan pada jenis kelamin tertentu. Poin C adalah perubahan kejiwaan seperti rendah diri, pemalu, cemas, bimbang, dan salah tingkah bila menghadapi lawan jenis. Beberapa perubahan terkadang mengakibatkan ketidaknyamanan pada remaja. Tidak adanya kesiapan untuk menerima perubahan tersebut dapat memberikan dampak negatif pada kejiwaan remaja seperti di atas. Nah, poin D, lebih senang untuk berkumpul di luar rumah. Tugas perkembangan yang menuntut kemampuan bersosialisasi dan kebutuhan untuk diterima oleh kelompok membuat remaja sering menghabiskan waktu untuk berkumpul dengan teman sebayanya. Nah, poin kedua yaitu cenderung sering membantah orang tua, ingin menonjolkan diri dan kurang pertimbangan remaja. Perubahan orang dewasa dapat memahami perubahan yang terjadi pada mereka, kekurangan pengertian dari orang dewasa, dan ketidakmatangan emosi membuat remaja kurang dapat bersikap lebih tepat pada kondisi yang tidak sesuai harapan. Oke, ketiga, saat menjelang datang bulan, wanita menjadi lebih perasa, mudah sedih, marah, dan cemas tanpa alasan. Pada awal periode haid, remaja putri sering mengalami sakit kepala, sakit punggung, kejang perut, dan lainnya. Sebagaimananya, kondisi tersebut mengakibat rasa lelah dan sakit hingga menyebabkan tekanan psikologis seperti di atas. Berkaitan dengan datang bulan yang pertama kali, kadang timbul efek psikologis dari menstruasi, berubah ke berkecamuknya berbagai perasaan dalam diri kita, sering seperti malu, cemas, dan takut. Nah, selain itu kita cenderung membatasi gerak-gerik hingga merasa tidak bebas. Kita menganggap menstruasi itu menjijikkan dan kotor apabila padahal sebetulnya darah menstruasi bukan darah kotor. Seperti yang telah dijelaskan di atas, darah menstruasi adalah darah yang dikeluarkan dari hasil peluruhan dinding rahim akibat sel telur tidak dibuahi. Bau tidak sedap yang sering dialami biasanya berasal dari darah yang telah bercampur dengan oksigen. Nah, aku siap menjadi remaja. Ini poin D ya. Berbagai perubahan yang kita alami baik fisik maupun psikis hendaknya diterima sebagai sesuatu yang wajar, diiringi dengan kesiapan diri untuk beradaptasi, sikap terbuka dengan bertanya maupun bercerita pada orang yang lebih dewasa dan dapat dipercaya, seperti orang tua, keluarga, dan guru dapat membantu kita melalui masa yang penuh gejolak ini dengan sikap dan berlaku yang tepat. Nah, sikap penerimaan dan perubahan fisik dan psikis juga diwujudkan dalam berbagai hal seperti membaca buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan remaja. Aktivitas positif seperti ini dapat menambahkan wawasan dan memperkecil resiko kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas, dengan berkumpulnya dengan kumpulan remaja yang ada di sekitar kita, seperti sekitar kita sesuai dengan minat dan bakat baik bersifat sosial kemasyarakatan.
Nah, sikap penerimaan ini sangat penting bagi perkembangan diri kita selanjutnya. Perubahan fisik dan psikis yang terjadi juga mempengaruhi hubungan sosial kita dengan lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Sikap orang tua yang kurang memahami perubahan yang terjadi cenderung sering berbenturan ya dengan sikap remaja yang berubah, sehingga remaja menjadi sering membantah orang tua, menganggap orang tua kuno, dan tidak memahami dunia remaja. Bila keadaan ini terus berlangsung dapat timbul dalam negatif, terutama bagi remaja seperti malas di rumah, lebih senang berkumpul dengan teman yang mengalami hal serupa. Oleh karena itu kita harus pandai memilih teman, karena peran teman sebaya pada masa ini semakin besar. Nah, remaja cenderung bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan sikap dan perilaku teman-temannya. Dorongan atau lingkungan dorongan untuk selalu ingin mencoba yang dialami oleh remaja dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pengertian dari orang dewasa, khususnya orang tua, sangat dibutuhkan pada masa puber, terutama dalam menghadapi berbagai perubahan fisik dan psikologis. Di samping itu, kita juga membutuhkan kekuatan iman agar dapat melalui masa yang penuh gejolak ini dengan tenang. Bila keliru dan tidak kuat iman, kita dapat terjerumus pada hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan kita. Nah, itulah penjelasan dari materi kita hari ini. Teacher yakin